WhatsApp audio. Halo, assalamualaikum Tante. Ini Wara ya. Iya, waalaikumsalam Wara. Ada apa ya? Gini, saya mau nanya terkait warisan. Kan ayah meninggal nih, itu pembagiannya gimana ya? Terkait harta warisan, beliau mewariskan semua warisannya kepada saya selaku istri sah. Nggak bisa gitu Tante. Kan gini, Tante kan nggak punya anak ya. Dan kami kan keluarga juga. Jadi harusnya kami berhak juga dong dapat pembagiannya. Ya, emang harusnya begitu karena saya yang mengurus beliau ketika beliau sakit. Kalian kan tidak ada. Oh, nggak bisa dong Tante. Mending Ya tidak bisa seperti itu. Beliau mewariskan semua harta warisannya ke saya karena selama beliau masih hidup kami yang mengurus rumah, mobil, segala macam harta. Saya yang membantu beliau untuk mengurus semuanya. Kalian kan tidak ada. ginilah, saya lagi di kafe nih kebetulan. Kita bahas saya di sini aja gimana Tante? Ya sudah. Baiklah. Kita ketemu saja. Oke Tante, nanti saya Sherlock nanti. Boleh? Kirim aja lokasinya ya. Oke Tante. Oke. Tante, apa kabar sudah? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi gimana nih Tante pembagian hartanya? Tadi Tante bilang Tante semua ini. Saya juga dapat dong sebagai keluarga. Ya nggak bisa gitu. Kan saya yang ngurusin beliau sama masih hidup. Saya juga yang ngurus rumah, mobil, segala macam. Kalian kan tidak ada waktu beliau sakit. Bukan masalah itu, kan ada yang namanya keluarga. Siapa tahu kan kami masih bisa dapat hak kami. Keluarganya pun kalau kalian tidak ada buat beliau, buat apa? Buat suami saya. Itu papa kalian, tapi dia suami saya. Saya istri sahnya. Ya maksudnya, ya tetap ada pembagiannya gitu loh. Kan nggak bisa ke Tante semua dong, ada mungkin berapa persen ke kami gitu. Nggak bisa jadi ya? Tapi beliau sendiri yang memberikan hartanya semuanya ke saya. Ya udah. Daripada putar-putar gini, kita mediasi aja. Gimana? Hah? Boleh, silakan. Siap ya? Boleh. Boleh. Oke Tante. Udah, berarti sekarang saya telepon mediator kita ya. Silakan. Sore. Ya. Julia Cantika. Wara. Julia Cantika. Terima kasih. Oke. Selamat sore Bapak Niwara dan Ibu Natasha. Oke, sebelum kita mulai mediasi ini, perkenalkan nama saya Julia Cantika Cahyawati yang akan bertindak sebagai mediator dalam perkara ini sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Baik, sebelum kita mulai pembicaraan, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai proses mediasi ini. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 4 menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan prosesnya melalui mediasi. Tujuan utama dari mediasi ini adalah mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga perkara ini tidak perlu berlanjut ke persidangan. Dan hari ini Bapak dan Ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Sebagai informasi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat, di mana kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk berdialog secara terbuka. Saya sebagai mediator akan berperan sebagai fasilitator untuk membantu kelancaran diskusi ini. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, saya ingin menjelaskan dulu tahapan-tahapan dalam proses mediasi ini. Yang pertama, masing-masing pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keberatan mereka secara bergantian. Yang kedua, saya akan membantu mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, kita akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan agar lebih terarah. Yang keempat, kemudian kita masuk ke tahap negosiasi untuk mencari solusi yang dapat diterima kedua pihak. Yang kelima, jika tercapai kesepakatan, maka akan disusun kesepakatan akhir yang mengikat bagi kedua belah pihak. Apakah Bapak dan Ibu setuju untuk mengikuti tahapan-tahapan mediasi ini? Ya, saya setuju Bu. Saya juga setuju. Oke, baik. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam mediasi ini, saya ingin memastikan bahwa semua pihak memahami secara jelas pokok perkara yang sedang disengketakan. Dari permasalahan awal, yakni Bapak Niwara menyatakan bahwa almarhum Ibrahim bin Muhammad Saleh meninggalkan sejumlah harta warisan, namun seluruh harta tersebut kini dikuasai sepenuhnya oleh Ibu Natasha, yaitu istri ketiga almarhum, tanpa pembagian kepada ahli waris lainnya dari garis keluarga almarhum. Bapak Niwara menyatakan bahwa Anda merupakan ahli waris dari keluarga ayah
dan merasa memiliki hak yang sah atas bagian harta peninggalan tersebut yang terdiri dari rumah, tanah, kendaraan, dan harta lainnya. Sementara Ibu Natasha disebut tidak pernah membuka ruang komunikasi atau mediasi sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lanjut, saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Niwara sebagai penggugat untuk menjelaskan secara ringkas maksud dan dasar permasalahan ini. Setelah itu, Ibu Natasha dapat memberikan tanggapan. Apakah Ibu Natasha bersedia untuk mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Bapak Niwara? Baik, saya bersedia. Ya. Boleh, silahkan. Tapi ya terus terang Bu, saya sudah tahu arah pembicaraan ini seperti apa. Jadi saya sudah punya keputusan saya sendiri tetap. Oke, baik. Kalau begitu silakan Bapak Niwara menyampaikan penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Mediator ya. Saya Niwara hadir di sini sebagai salah satu ahli waris dari garis keturunan keluarga almarhum Ibrahim bin Muhammad Saleh. Almarhum sendiri adalah sepupu dari ayah saya. Beliau wafat 26 Maret 2013 tanpa meninggalkan anak dari ketiga pernikahannya. Sebagian besar hartanya itu seperti rumah, tanah, mobil, dan beberapa aset lainnya kini dikuasai sepenuhnya oleh istri ketiga beliau, yaitu Ibu Natasha. Kami dari keluarga almarhum merasa sangat keberatan karena tidak pernah dilibatkan atau diberi bagian atas harta peninggalan tersebut. Padahal berdasarkan hukum waris Islam, jika seseorang wafat tanpa anak, maka ahli waris dari garis ayah seperti saya ya berhak atas bagian warisan. Kami juga telah mencoba untuk menyampaikan keberatan ini secara langsung kepada tergugat, baik melalui perantara maupun tokoh masyarakat, namun tidak pernah ada tanggapan. Oleh karena itu, kami memiliki 3 poin di sini ya. Yang pertama, kami itu termasuk ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum. Yang kedua, pembagian warisan tersebut harus dilakukan sesuai hukum waris Islam. Dan yang ketiga, tergugat tidak menghalangi hak-hak kami dan membuka jalan untuk pembagian warisan secara adil. Nah, kami datang ke mediasi ini dengan niat baik, Bu Mediator. Kami tidak ingin perkara ini berlarut-larut di pengadilan. Namun, kalau tidak ada itikat baik dari Ibu Natasha, kami juga siap memperjuangkan hak kami melalui jalur hukum. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Niwara. Kalau Ibu Natasha, bagaimana dengan tanggapan Ibu? Ya, makasih ya Bu. Saya juga nggak mau ya berlarut-larut, biar saya sampaikan aja langsung. Saya menolak ya untuk permasalahan ini. Seluruh harta yang mereka sebut itu sebagian besar dibangun dan diperoleh sama saya dan beliau masih hidup ketika kami masih bersama. Jadi saya urus beliau sejak sakit sampai wafat, tidak pernah ada satupun dari mereka yang datang untuk menjenguk suami saya. Sekarang mereka muncul dan minta bagian mereka, Bu, hak atas rumah dan tanah yang bahkan mereka nggak tahu sejarahnya itu gimana. Saya yang nggak mau mengeklaim apa yang mereka minta gitu. Jadi ya saya juga sudah lelah dan saya punya hak untuk tenang, Bu. Lagi pula menurut saya hubungan keluarga mereka nggak cukup dekat gitu. Mereka hanya saudara jauh, maka dari itu saya menolak permintaan dari mereka. Baik, apakah Ibu bersedia untuk membuka ruang kompromi, semisal memberikan sebagian kecil aja dari aset yang disengketakan sebagai wujud niat baik? Tidak perlu sih Bu, saya tahu betul ini yang menjadi hak saya. Saya juga sudah berkonsultasi dengan orang-orang yang saya percayai, dan mereka pun mengatakan tidak ada dasar yang kuat dari pihak Bapak Niwara untuk meminta bagian dari warisan ini. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya ingin mendengar tanggapan dari pihak Bapak Niwara. Aduh, jadi gini ya Ibu Mediator ya. Saya terus terang kecewa ya dengan sikap seperti ini. Dari awal kami memang tidak langsung menggugat ke pengadilan. Kami sudah mengajak bicara baik-baik. Bahkan keluarga besar pun sudah mencoba untuk menengahi. Tapi Ibu Natasha selalu menutup pintu. Kalau hari ini pun mediasi tidak menghasilkan apa-apa, maka kami siap melanjutkan ke sidang pengadilan. Ya, silakan saja, orang saya tidak akan menyerahkan bagian warisan apapun. Saya juga sudah berkonsultasi kok, dan mereka ini tidak punya hak, Bu. Saya tidak mau larut dalam konflik lah, yang tidak berdasar kayak gini. Biar pengadilan yang memutuskan, karena menurut saya perkara ini sama sekali nggak masuk akal.
Baik, saya paham dengan posisi masing-masing pihak. Kalau saya rangkum dari yang sudah disampaikan, saya melihat ada beberapa kesepahaman awal nih yang bisa kita catat. Yang pertama, bagaimana cara pembagian harta warisan yang adil antara ahli waris. Yang kedua, apakah ada kemungkinan penyelesaian yang bisa diterima kedua belah pihak terkait hak-hak mereka atas harta warisan. Apakah Bapak dan Ibu sepakat dengan dua poin ini? Sepakat. Sepakat. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Niwara sendiri gimana tanggapannya? Aduh, terus terang lagi ya Bu ya, Bu. Kami datang ke sini karena merasa hak kami itu sebagai keluarga dari almarhum itu tidak diakui, ya. Almarhum Ibrahim itu sepupu dari ayah saya, dan beliau wafat tanpa anak. Tapi seluruh harta yang ditinggalkan kayak rumah, tanah, mobil, bahkan perhiasan semuanya dikuasai Ibu Natasha, istri ketiga almarhum. Kami merasa sangat kecewa karena nggak pernah dilibatkan. Kami bahkan tidak pernah diberi kesempatan berbicara. Padahal secara hukum, sebagai keluarga dari Zahro Ayah, kami punya hak. Jadi kami hanya minta hak kami yang dibagikan secara adil, sesuai dengan ketentuan faraid. Bukan minta lebih, bukan minta yang bukan hak. Kami sudah mencoba menyampaikan secara baik, tapi tidak pernah ditanggapi. Baik, sudah dengan tanggapan Bapak Niwara, sekarang tanggapan Ibu Natasha. Saya mau langsung aja ya Bu, saya nggak terima kalau dibilang saya tidak adil. Semua yang mereka sebut itu rumah, tanah, mobil, itu dibangun sama almarhum bersama saya. Jadi mereka bilang punya hak, tapi waktu almarhum sakit sampai meninggal, yang jaga itu siapa? Saya Bu, saya sendiri yang menjaga almarhum. Jadi nggak ada satupun dari mereka yang datang kan. Dan sekarang mereka datang hanya untuk meminta bagian. Ya maaf ya Bu, saya tidak bisa terima begitu saja. Saya tidak mengakui mereka sebagai ahli waris. Jadi Ibu menolak sepenuhnya? Bahkan nggak mau duduk untuk bicara pembagian? Oh enggak, saya tidak mau. Betul, saya juga sudah capek ya, jadi saya akan bawa aja ke pengadilan. Bu Natasha yakin? Karena saya tidak ingin tarik ulur terus begini. Ya, saya yakin. Jadi gini Bu, terus terang aja kami tetap pada posisi kami ya. Kami merasa sudah membayar sesuai yang seharusnya. Dan kalau misalkan Bapak Niwara masih tetap bersikeras, ya silakan saja bawa ke pengadilan. Saya siap kok menghadapi. Baik, dari pembicaraan kita hari ini jelas bahwa belum ada titik temu antara kedua belah pihak. Saya sebenarnya berharap banget kita bisa menemukan solusi. Tapi kalau memang tidak ada kesepakatan, maka mediasi ini kita anggap gagal ya. Kedua belah pihak menyatakan menolak kesepakatan damai. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya. Saya hanya bisa mendoakan semoga proses berikutnya bisa berjalan lancar dan kedua belah pihak dapat mendapat keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Bu Mediator. Kami akan tetap lanjutkan lewat jalur hukum. Ya, silakan saja. Selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak Niwara ya? Betul Bapak. Ya, semalam kan udah call. Iya betul. Jadi saya udah janji ya kemarin mau konsultasi. Yang terkait sengketa waris ya? Iya betul. Itu waris. dia. Oke. Jadi gimana kasusnya? Saya mau cerita nih. Jadi permasalahannya itu sebenarnya saya langsung inti aja. Oke. Om saya itu meninggal. Meninggal ya. Om saya meninggal. Kalau waris berarti ada yang meninggal dong. Betul. Om saya meninggal dan hanya meninggalkan istrinya seorang untuk mewariskan harta-hartanya itu. Diwariskan ke istrinya semuanya. Oke. Sepertinya seperti itu. Karena om saya tidak punya anak. Oke. Tidak punya anak. Dan hartanya itu lumayan banyak sih, bisa saya bilang. Ada mobil, ada rumah, ada tanah, segala macam lah. Nah, saya sebagai anggota keluarga dari om tentunya ingin gitu loh mendapatkan bagian gitu. Karena saya rasa tidak adil, masuk tante saya semua yang dapat gitu kan. Dimana harta itu lumayan cukup banyak kan. Oke. Saya merasa tidak adil saja gitu loh. Kira-kira begitu sih sebenarnya. Oke, saya memahami ya, dengan Niwara datang ke saya pasti ingin mengajukan gugatan. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu, harus mengerti prosedur pengadilan bagaimana, yaitu mediasi. Apakah Niwara udah melewati mediasi? Kemarin sudah, cuman hasilnya nihil. Hasilnya gagal nih. Hasilnya kacau. Tante saya yang namanya Tante Natasha itu tidak ada keinginan sedikit pun untuk membagikan kepada saya. Oke, berarti kita langsung aja ya ngajuin gugatan ke pengadilan agama. Ya, betul. Oke, sekarang kita langsung buat surat kuasanya. Surat kuasa berarti ya. Surat kuasa.
Oke, baik. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Iwara. Gimana kabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, jadi gimana? Ada Gimana perkembangannya nih? perkembangannya ya? Warisnya. Oke. Singkatan waris ya? Kemarin. Oke, jadi ini surat gugatan dan surat kuasa draftnya udah saya buat. Ini tinggal tanda tangan surat kuasanya. Dan surat gugatannya juga saya sudah persiapkan berdasarkan dokumen-dokumen pembuktian yang sudah dikasih nanti. Berarti ini udah siap tinggal. Ya, tinggal ke pengadilan aja. Oke, terima Terima kasih, Pak ya. Oke. Halo Ibu Natasha, ada yang bisa saya bantu atau ada yang ingin dikonsultasikan? Iya Bu, jadi saya mau berkonsultasi Bu, ini terkait harta warisan. Jadi kan nggak lama ini suami saya baru meninggal karena kan sakit. Terus tiba-tiba dari keluarga suami saya, dari pihak keluarga suami saya itu ada sepupu jauh mereka yang tiba-tiba datang ke saya meminta bagian harta mereka. Maksud saya gini loh Bu, kan mereka notabene sepupu jauh dan saya ini kan istri sahnya ya. Mereka tiba-tiba ke saya minta harta bagian yang bahkan selama almarhum suami saya masih hidup tuh mereka tidak pernah mengunjungi suami saya sedikit pun, sekalipun tidak pernah. Dan bahkan saya juga tidak kenal sama mereka gitu. Jadi selama almarhum suami saya masih hidup, saya tidak mengenal bahwa suami saya punya pihak keluarga tersebut. Jadi kan selama menikah juga semua harta yang dilimpahkan ke saya itu semua kami berdua yang kelola, baik tanah, mobil, segala macam itu punya saya dan suami saya. Jadi maksud saya ke ibu ini untuk minta tolong kepada ibu itu untuk menangani kasus saya, karena dari mereka itu menggugat saya untuk meminta bagian harta mereka yang sudah diwariskan dari almarhum suami saya untuk saya. Jadi saya mau ibu membantu saya nanti di pengadilan sebagai kuasa hukum saya. Baik Ibu Natasha, saya sudah mengerti untuk kronologi singkatnya, dan jika Ibu ingin saya dampingi di pengadilan nanti sebagai kuasa hukum Ibu, sebelum kita akan membuat surat kuasa terlebih dahulu. Baik. Dan untuk jangka waktu kerjanya mungkin sekitar 1 hari. Nanti akan kami kabari lagi setelah surat kuasanya sudah siap untuk ditandatangani dan dokumen lain. Baik, boleh. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Bu. Halo Ibu. Ya. Ini gimana Bu? Jadi untuk surat kuasa dan dokumen lainnya sudah saya siapkan. Baik, Bu. Dan sudah bisa ditandatangani. Jadi bisa Ibu baca terlebih dahulu. Ini adalah, saya jelasin sedikit, ini adalah surat kuasa di mana menunjukkan bahwa saya akan mewakili Ibu di persidangan nanti. Baik. Untuk membela Ibu. Baik. Baik. Boleh Bu tanda tangan dokumennya di sini. Satu langkah lagi Bu, sama Bu. Oke sudah. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Nanti kita akan berjumpa di pengadilan. Nanti Baik, saya boleh, akan kontak Ibu untuk lebih lanjut Baik. lagi. Bisa. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya Bu. Selamat siang Bu, ini gugatan waris nomor 178 yang diajukan oleh Bapak Niwara dengan kuasa hukum Hadiran Partner. Ini hari Jumat sudah hari ke-3, mohon penetapannya Bu. Di perkara waris ya, nanti pembuktiannya cukup rumit, kita tetapkan majelis, saya sendiri akan ambil alih sebagai pembantu. Baik, apakah panitera pengadilan sudah dilakukan? Untuk hakim anggota, tetapkan Indah dan Eva, keduanya sudah biasa menangani perkara waris. Baik, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara gugatan waris dengan nomor perkara 978 garing PDT-G garing 2016 garing PA Batam antara Niwara Natrias Lubis bin Abdullah sebagai penggugat melawan Haji Natasha Orleani Daniel binti Muhadin sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim perintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota siap? Siap. Panitia dan petugas siap? Siap. Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili sengketa waris pada tiket pertama dalam nomor register perkara 978 garing PDTG garing 2016 garing PA Batam antara pihak penggugat Niwarana Triasmara Lubis dan bin Abdullah melawan Haji Natasha Aureliani Daniel binti Muhammadin sebagai tergugat pada hari ini Senin tanggal 20 Juni 2016 15 Ramadan 1437 Hijriah. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas diperintahkan untuk memanggil pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruang sidang. Izin yang mulia, untuk pihak penggugat dan tergugat di persidangan dan diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Baik, untuk saudara yang sebelah kanan saya ini sebagai pihak penggugat, prinsipal atau kuasa hukumnya? Izin majelis, saya kuasa hukum dari penggugat. Baik, sebelumnya silahkan tunjukkan surat kuasa khusus, kartu advokat, dan surat izin beracara saudara. Silahkan ya. Sebelumnya, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara, nama, dan dari kantor advokat mana? Saya Mario SHMH dari kantor Mario Tazor and Partners. Kepada tergugat, silakan perwakilannya maju ke depan untuk mengecek surat kuasa khusus, kartu advokat, dan surat izin beracara kuasa hukum penggugat. Silakan kembali ke tempat. Untuk saudara yang di sebelah kiri saya, saudara sebagai pihak tergugat prinsipal atau kuasa hukumnya? Saya di sini bertindak sebagai kuasa hukum tergugat. Baik, sebelumnya silakan tunjukkan surat kuasa khusus, kartu advokat, dan surat izin beracara saudara. Silakan. Sebelumnya, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara, nama, dan dari kantor advokat mana? Saya Zara Naomi Faiza dari Zara Naomi Law Firm and Partners. Kepada penggugat, silakan perwakilannya maju ke depan untuk mengecek surat khusus, kuasa khusus, kartu advokat, dan surat izin beracara kuasa hukum penggugat. Silakan kembali ke tempat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah menerima turunan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Apakah saudara telah memahami isinya? Sudah. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah siap dengan gugatan saudara? Sudah ada lagi. Oke, silakan dibacakan kepada kuasa hukum tergugat, dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Oke, terima kasih majelis. Surat gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Batam, dengan hormat saya yang bertanda tangan di bawah ini Mario Tanggaya Resolus SHMH, nomor kartu advokat 001 KAI-DKI 2008, advokat dari kantor hukum Mario Tazor and Partners, beralamat di Capital Place level 36 dan 37 Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor kafling 18 RT 6 RW 1 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, daerah DKI Jakarta 12710. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2025 untuk dan atas nama Niwarana Triasmara Lubis dengan NIK 21710810040040002, tempat tanggal lahir Batam 12 Januari 1949, beralamat di Jalan Beverly Park Blok F nomor 23 Kota Batam, bekerja sebagai wira swasta. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Natasha Aureliani Daniel, ibu rumah tangga, lahir pada tanggal 9 Maret 1970 di Selat Panjang, berkedudukan di perumahan Orchid Park Blok D11 nomor 134 Kota Batam. Berkewarganegaraan Indonesia dengan nomor NIK 21711283478990002. Dengan ini selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Pertama, bahwa almarhum Ibrahim yang merupakan pihak yang meninggalkan harta warisan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2013 sebagaimana tertuang dalam surat keterangan kematian nomor 202 KM RT 4 RW 1
nomor 8 tahun 2016. Yang kedua, bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yang masih hidup, yaitu seorang istri, yaitu Natasha Aureliani Daniel, beberapa sepupu, yaitu sepupu 1, sepupu 2, sepupu 3, dan sepupu 4. Bahwa selama hidupnya, almarhum memiliki sejumlah harta yang belum pernah dibagi sesuai hukum waris Islam, yaitu sebidang tanah dan rumah ukuran 6 x 18 meter persegi di Kota Batam, 3 pintu rumah dengan tanah tapak berukuran 10 x 24 meter persegi di Kota Batam, sebidang tanah berukuran 2,5 x 14 meter persegi di Kota Batam, sebidang tanah kebun seluas 3.660 meter persegi di Nongsa, Kota Batam, rumah panjang dengan 4 pintu yang disewakan 50 x 40 meter persegi, mobil Honda Vitara, perhiasan berupa emas, kalung, gelang, dan cincin, peralatan rumah tangga, hasil sewa kios-kios selama 2 tahun sebesar sekisar 365 juta rupiah. 4. Bahwa setelah almarhum meninggal dunia, tergugat telah menguasai seluruh warisan tersebut tanpa membagi kepada ahli waris lainnya. Yang terakhir, bahwa berdasarkan aturan hukum Islam faraid, harta peninggalan almarhum harus dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Jadi permohonan kami berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menetapkan bahwa harta peninggalan almarhum adalah sebagai berikut yang telah dijelaskan di atas. Yang ketiga, menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum faraid Islam. Yang keempat, memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan bagian harta warisan kepada para ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam. Demikian surat gugatan ini disampaikan agar dapat diperiksa dan diputuskan sebagaimana mestinya. Hormat kami, datang 15 Juni tahun 2016, penggugat Mario Tamiya Sitorus SHMH. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban atau tanggapan atas surat gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Iya, yang mulia, kami akan mengajukan tanggapan atau jawaban atas surat gugatan yang diajukan oleh pihak. Kapan saudara siap? Kami meminta waktu 2 minggu. Keberatan yang mulia. 1 minggu. Baiklah, untuk memberikan kesempatan pada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban, majelis hakim memberikan waktu selama 1 minggu dari sekarang dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? Pada tanggal 27 Juni 2016 majelis. Apakah ada jadwal persidangan lain di hari itu? Tidak ada majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dan pengadilan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadil sengketa waris pada tingkat pertama dan nomor register perkara 978/PDT3G/2016/PA Batam antara pihak penggugat Niwara Natria Lubis bin Abdullah melawan Haji Natasha Aureliani Daniel binti Muhammadin sebagai tergugat dinyatakan selesai. Majelis hakim meninggalkan ruangan, hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili sengketa waris pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 978/PDT3G/2016/PA Batam antara pihak penggugat Niwara Natria Lubis bin Abdullah melawan Haji Natasha Aureliani Daniel binti Muhammadin sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim perintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota siap? Siap. Panitia dan petugas siap? Siap. Sidang Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili sengketa waris pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 978/PDT3G/2016/PA Batam antara pihak penggugat Niwara Natria Lubis bin Abdullah melawan Haji Natasha Aureliani Daniel binti Muhammadin sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin tanggal 27 Juni 2016, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, baik. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Sudah siap. Silakan serahkan salinannya dan kemudian dibacakan.
Silakan kuasa hukum tergugat tolong dibacakan. Baik, terima kasih. Izin majelis. Jawaban nomor 045-ZSP-7-2016 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Batam yang bertanda di bawah ini Zahra Naomi SHMH, nomor kartu advokat 234-KI-KEP-2010, advokat dari law firm Zahra Naomi. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2016 untuk dan atas nama Natasha Aureliani Daniel, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan hormat menyampaikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara nomor 978-PDT-G-2016-PA Batam. Eksepsi. 1. Eksepsi kewenangan absolut, bahwa Pengadilan Agama Batam tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini karena tidak semua ahli waris beragama Islam dan terdapat keraguan mengenai agama almarhum yang tidak disebutkan secara tegas dalam gugatan penggugat. 2. Eksepsi legal standing, bahwa penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini karena A. Hubungan kekerabatan sebagai sepupu tidak memberikan hak waris yang kuat. B. Tidak ada bukti hubungan darah yang otentik dengan almarhum. C. Identitas sepupu 1, sepupu 2, sepupu 3, sepupu 4 dalam gugatan sangat kabur. 3. Eksepsi obscur libel, bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak memenuhi syarat gugatan yang baik karena nama almarhum tidak disebutkan Ibrahim, tanggal kematian tidak jelas 26 Mei 2013, nomor surat keterangan kematian tidak ada 24-03-BB-X-2012, identitas para sepupu tidak lengkap dan jelas. 4. Eksepsi gugatan prematur, bahwa gugatan diajukan secara prematur tanpa ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya Melayu. Jawaban pokok perkara, dengan tetap mempertahankan eksepsi di atas, tergugat memberikan jawaban sebagai berikut. 1. Menolak seluruh dalil penggugat, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang secara ekspresis verbis diakui dalam jawaban ini. 2. Kedudukan tergugat sebagai istri sah dan ahli waris utama, bahwa tergugat adalah istri sah almarhum yang telah menikah secara sah menurut agama Islam dan negara, sebagaimana dibuktikan dengan A. Akta nikah dari KUA Batam, B. Buku nikah, C. Kartu keluarga, D. Akta kelahiran anak-anak. 3. Status harta yang diklaim penggugat, bahwa harta-harta yang diklaim penggugat sebagai harta warisan adalah tidak benar karena A. Sebidang tanah dengan rumah 6x18 meter persegi merupakan harta bersama yang dibeli selama perkawinan. B. 3 pintu rumah 10x24 meter persegi merupakan hibah wasiat almarhum kepada tergugat. C. Sebidang tanah 2,5x14 meter persegi telah dijual almarhum semasa hidup. D. Tanah kebun 3.960 meter persegi di Nongsa merupakan tanah warisan keluarga tergugat. E. Rumah panjang 50x40 meter persegi merupakan usaha bersama suami istri. F. Mobil Honda Vitara atas nama tergugat sebagai hibah. G. Perhiasan emas merupakan mas kawin dan hadiah pernikahan. Hal hasil sewa Rp 365.000 merupakan hasil pengelolaan harta bersama. 4. Penggugat bukan ahli waris yang berhak, bahwa berdasarkan hukum faraid Islam, A. Tergugat sebagai istri adalah ahli waris asab al-furud yang berhak mendapatkan bagian pasti. B. Penggugat sebagai sepupu zawil arham tidak berhak menerima warisan selama masih ada ahli waris asab al-furud. C. Tidak ada anak dari almarhum sehingga tergugat berhak mendapat 1/4 bagian. 5. Telah terjadi kesepakatan keluarga, bahwa pasca meninggalnya almarhum seluruh keluarga besar telah bersepakat bahwa harta peninggalan dikelola oleh tergugat sebagai istri sah dan tidak ada yang keberatan kecuali penggugat yang datang belakangan dengan klaim yang tidak berdasar. 6. Itikat tidak baik penggugat, bahwa gugatan penggugat diajukan dengan itikat tidak baik karena A. Baru muncul setelah almarhum meninggal bertahun-tahun. B. Tidak pernah berkontribusi dalam merawat almarhum semasa sakit. C. Tidak pernah hadir dalam prosesi pemakaman. D. Mengklaim harta tanpa bukti yang sah. Petitum jawaban. Berdasarkan uraian di atas, tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Net on van Velkrat. 3. Subsidiar, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 4. Menggugat penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Demikian jawaban ini disampaikan dengan penuh rasa hormat. Batam 15 Juli 2016. Tergugat Zahra Naomi SHMH. Mohon izin Yang Mulia untuk berkas jawaban dianggap telah dibacakan. Baik, bagaimana pihak penggugat? Baik, saya terima majelis. Baiklah, karena dalam surat jawaban kuasa hukum tergugat menunjukkan eksepsi yang menyangkut kewenangan pengadilan,
maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 136 HIR, maka eksepsi yang diajukan oleh KHI tergugat akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Untuk itu, proses persidangan akan dilanjutkan dengan acara replik. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan replik? Ya, witness. Kami akan mengajukan replik. Mohon waktunya 20 hari. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Keberatan majelis, kami rasa 1 minggu sudah cukup. Baiklah, majelis hakim berpendapat bahwa waktu 7 hari dirasa cukup untuk kuasa hukum penggugat menyiapkan replik. Dengan demikian, sidang ditunda selama 7 hari, akan dilanjutkan pada 7 hari yang akan datang. Pada tanggal berapa, Panitera? Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2015. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Emma perintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota siap? Siap. Panitera dan petugas siap? Sidang Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili sengketa waris pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 978-PDT-2016-PA Batam antara pihak penggugat Niwara Natrias Manalubis bin Abdullah melawan Haji Natasha Aureliani Daniel binti Muhammadin sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Juli 2016, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, baik. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik saudara? Silakan diserahkan dan kemudian dibacakan. Baik, mohon izin untuk pembacaan. Pada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama di Batam yang bertanda tangan di bawah ini Mario Tamiya Sitorus SKMH nomor atau advokat 001 KA IDKI tahun 2008, kuasa hukum penggugat dari Maria Mazor and Partners. Dengan hormat menyampaikan replik atas jawaban tergugat sebagai berikut. Yang pertama, menolak eksepsi kewenangan absolut bahwa eksepsi tergugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena A. Berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara kewarisan bagi mereka yang beragama Islam. B. Almarhum dan seluruh ahli waris beragama Islam sebagaimana dapat dibuktikan melalui KTP dan dokumen keagamaan lainnya. C. Yang berlaku adalah hukum faraid Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menolak eksepsi legal standing bahwa penggugat memiliki kedudukan hukum legal standing yang sah dan kuat karena A. Penggugat adalah sepupu almarhum yang masuk dalam kategori niwara. B. Hubungan kekerabatan dapat dibuktikan melalui silsilah keluarga, kartu keluarga, dan kesaksian. C. Berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 174 Zawil Niwara saudara Niwara berhak menerima warisan. D. Identitas para sepupu akan dijelaskan secara detail dalam pembuktian. Yang ketiga, menolak eksepsi obscure libel bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat formil dan material sesuai dengan HIR dan RBG. A. Identitas para pihak telah disebutkan dengan jelas. B. Objek sengketa harta warisan
telah diuraikan secara sebagaimana rinci telah dijelaskan. C. Posita dan petitum telah sesuai dengan ketentuan hukum acara. D. Detail yang dimaksud akan dilengkapi dalam proses pembuktian. 4. Menolak eksepsi gugatan prematur. Bahwa gugatan tidak prematur karena penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, tergugat menolak untuk membagi warisan sesuai hukum Islam, upaya perdamaian telah dilakukan melalui tokoh agama dan masyarakat. Kemudian replik atas jawaban pokok perkara yang pertama, mempertahankan seluruh dalil gugatan bahwa seluruh dalil gugatan penggugat adalah benar berdasarkan fakta dan akan dibuktikan di persidangan dengan alat bukti yang sah. 2. Tidak menyangka status perkawinan tergugat, bahwa penggugat mengakui tergugat adalah istri sah almarhum, namun hal ini tidak menghilangkan dan atau meniadakan hak ahli waris lainnya berdasarkan hukum faraid. 3. Membantah klaim status harta, bahwa klaim tergugat mengenai status harta adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta. A. Harta bersama. Harta-harta tersebut telah dimiliki almarhum sebelum perkawinan, dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang mengatasnamakan almarhum. B. Hibah wasiat. Tidak ada bukti hibah wasiat yang sah menurut hukum Islam, harus ada saksi dan dilakukan di hadapan yang berwenang. C. Penjualan. Tidak ada bukti jual beli yang sah, dan jika benar dijual, hasil penjualan tetap menjadi harta warisan. D. Tanah warisan tergugat. Klaim ini perlu dibuktikan dengan dokumen yang sah. Mas kawin. Mas kawin bukan bagian dari harta warisan yang dibagi. Yang keempat, menegaskan hak waris penggugat, bahwa hak waris penggugat berdasarkan hukum Islam adalah sah karena Kafsyat An-Nisa ayat 11-12 mengatur pembagian waris secara komprehensif. B. Hadis Nabi, berikanlah faraid kepada ahlinya, sisanya untuk laki-laki terdekat. C. Istrinya mendapat seperempat jika tidak ada anak, sisanya untuk asyabah, termasuk sepupu. D. Kompilasi hukum Islam, pasal 185, Niwara mendapat bagian jika tidak menghabiskan seluruh harta. Yang kelima, membantah kesepakatan keluarga, bahwa tidak pernah terjadi kesepakatan keluarga sebagaimana diklaim. Penggugat tidak pernah digundang dalam musyawarah keluarga. Kesepakatan yang menyampingkan hukum faraid adalah batal demi hukum. Yang terakhir, hak waris adalah hak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat dimusyawarahkan. 6. Membantah tuduhan itikat baik, bahwa tuduhan tergugat adalah fitnah dan tidak berdasar. A. Penggugat baru mengetahui detail harta warisan setelah melakukan penelusuran. B. Penggugat tinggal di luar kota sehingga tidak mengetahui kondisi almarhum. C. Hak waris tidak gugur karena keterlambatan klaim. D. Mengklaim hak waris yang sah adalah tindakan yang dibenarkan hukum. Petitum dari replik. Berdasarkan uraian replik di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim pengadilan agama Kota Batam untuk yang pertama, menolak seluruh eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sebagaimana termohon dalam surat gugatan. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikian replik ini disampaikan dengan penuh hormat. Batam, 1 Agustus 2016. Penggugat, saya sebagai penggugat, Mario Tanggaya Restorus, SHMH. Baik, karena saudara kuasa hukum tergugat sudah memberikan salinan replik, apakah saudara kuasa hukum tergugat akan mengajukan duplik? Ya, majelis, kami akan mengajukan. Kapan saudara siap? Kami akan menyiapkan 1 minggu lagi. Bagaimana saudara KKP? Saya pikir cukup. Baik, untuk memberikan kesempatan pihak tergugat menyiapkan dupliknya, sidang ditunda selama 1 minggu sejak hari ini, yaitu 7 hari ke depan pada tanggal berapa Pak Saudara? 11 Apakah ada jadwal persidangan lain dari daerah ini? Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 11 Juli 2016 pada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Sidang pengadilan agama Batam memeriksa dan mengadili sengketa waris pada tingkat pertama dan nomor register perkara 98/2015 dari 2016 dari PA Batam antara penggugat pengawasan Nabi bin Abdullah melawan Haji Nabi Sallallahu Daniel Tinggi Muhammadiyah sebagai penggugat dinyatakan selesai. Majelis hakim meninggalkan ruangan hadirin umum berdiri. Sidang pengadilan agama Batam yang memeriksa dan mengadili sengketa waris pada tingkat pertama
Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili sengketa waris pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 978 dari PDT 3 dari 2016 dari PA Batam. Antara pihak gugat Niwara Natrias Lubis bin Abdullah melawan Haji Natasha William Daniel binti Muhammadin sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin tanggal 11 Juli 2016, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik saudara? Silakan diserahkan dan kemudian dibacakan. Izin majelis kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Batam Jakarta yang bertandatangan di bawah ini dalam nama SLMH nomor 4234 dari KAI dari KIP dari 2010 pasal tergugat dari nomi Islam. Dengan hormat menyampaikan duplik nomor 067 dari ZNP dari 116 dari 2016 duplik atas kata tergugat. Yang pertama, Mempertahankan seluruh eksepsi, bahwa seluruh eksepsi tergugat tetap dipertahankan karena bantahan penggugat dalam replik tidak berhasil menyanggah secara convincing dan berdasar hukum. A. Kewenangan absolut. Meskipun UU nomor 3 tahun 2006 memberikan kewenangan, namun masih terdapat keraguan mengenai agama para pihak yang perlu diklarifikasi. B. Legal standing. Hubungan sepupu yang diklaim masih kabur dan perlu pembuktian genealogis yang kuat. C. Obscur libel. Gugatan tetap kabur karena identitas almarhum dan para sepupu tidak jelas. 2. Memperkuat posisi hukum tergugat, bahwa kedudukan tergugat sebagai istri sah memberikan hak waris yang lebih kuat. A. Berdasarkan KHI pasal 174, ahli waris golongan 1, suami atau istri, anak orang tua didahulukan dari golongan 2 dan 3. B. Prinsip hijab. Dalam hukum faraid, keberadaan ahli waris yang lebih dekat menghalangi atau hijab ahli waris yang lebih jauh. C. Bagian istri. Jika tidak ada anak, istri mendapat 1/4 bagian, sisanya untuk ashabah terdekat, bukan sepupu jauh. 3. Memperjelas status harta dengan bukti, bahwa tergugat akan mengajukan bukti-bukti autentik berupa A. Sertifikat hak milik atas nama almarhum dan tergugat, harta bersama. B. Akta hibah yang dibuat di hadapan notaris dengan saksi-saksi. C. Akta jual beli untuk tanah yang dialihkan semasa almarhum hidup. D. Surat wasiat almarhum yang memberikan sebagian harta kepada tergugat. E. Bukti pembayaran pajak dan sertifikat atas nama tergugat. 4. Menyanggah klaim hak waris penggugat, bahwa interpretasi penggugat terhadap hukum faraid adalah keliru. A. Quran Surat An-Nisa ayat 11-12 mengatur ahli waris utama, anak, orang tua, suami atau istri, tidak menyebutkan sepupu. B. Hadis yang dikutip konteksnya untuk asabah yang lebih dekat, bukan zawil arham. C. KHI pasal 185, zawil arham hanya berhak jika tidak ada sama sekali ahli waris golongan 1 dan 2. D. Prinsip tashib. Sisanya setelah bagian istri 3/4 menjadi hak asabah yang lebih dekat. 5. Membuktikan adanya kesepakatan keluarga, bahwa telah terjadi kesepakatan keluarga yang sah. A. Saksi-saksi di keluarga besar yang hadir dalam musyawarah. B. Tokoh agama yang memfasilitasi kesepakatan berdasarkan syariat. C. Surat pernyataan keluarga yang menyetujui pengelolaan harta oleh tergugat. D. Tidak ada keberatan dari keluarga lain selama bertahun-tahun. 6. Mempertahankan dalil itikat tidak baik, bahwa indikasi itikat tidak baik penggugat dapat dilihat dari A. Timing yang mencurigakan, baru Sidang Pengadilan Batam yang memeriksa dan mengadili sengketa waris pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 98 garing PDT 3 garing 2016 garing PA Batam antara penggugat Niwara Natrias Lubis bin Abdullah melawan Haji Natasha Aureliani dan Binti Muhammadin sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Kepada petugas diperintahkan memanggil saksi penggugat atas nama Vanessa Darsapina binti Barak dan Karunia Nandidi masuk ke dalam ruangan persidangan. Kepada saksi penggugat atas nama Vanessa Darsapina binti Barak dan Karunia Nandidi diperintahkan memasuki ruangan persidangan. Selanjutnya majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara, tolong saksi jawab yang jelas ya. Nama, Saudara Safina binti Barak, umur, 62 tahun, pekerjaan, wira swasta. alamat, Kampung Melayu RT 2 RW 8 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Mangsa, Kota Batam. agama. Islam. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan tergugat? Tidak, yang mulia. Saksi selanjutnya, nama,
Karunia Nandini. Umur 69 tahun. Pekerjaan wira swasta. Alamat Batu Besar RT 7 RT 1 Pulau Madura. Agama Islam. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan penggugat? Ada juga. Saya 13 kalinya penggugat. Dengan tergugat, saya kenal aja. Sebelum memberikan keterangan menurut undang-undang, saudara harus bersumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara? Sedia. Pada penginteram, mohon bawakan Al-Quran dan pegang di atas kepala saudara saksi. Saudara saksi, silakan berdiri lalu silakan lafaz sumpah yang saya ucapkan. Wallahi, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Untuk menjadi saksi di muka sidang untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Untuk menjadi saksi di muka sidang untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan saudara saksi kembali di tempat. Saudara saksi, majelis hakim mengingatkan bahwa saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan dan dengan sejujuran dan sejelas-jelasnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa saudara dimintai keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya mengerti. Ini untuk perkara waris yang diajukan oleh Bapak Muara. Apakah hakim menganggota saudara pertanyaan? Ada majelis. Baik, silakan. Baik, saudara saksi, apakah benar bahwa penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan keluarga secara langsung? Ya, yang mulia, penggugat dan tergugat tidak memiliki hubungan keluarga secara langsung, tetapi tergugat memiliki hubungan keluarga dengan suami Ibu Haji Natasha. Baik, apakah objek rumah dan tanah yang disengketakan diperoleh sebelum tergugat menikah dengan Ibrahim? Setahu saya itu diperoleh sebelum menikah dengan Haji Natasha pada pernikahan istri pertamanya. Menurut saksi, bagaimana status tanah seluas 3.960 meter yang disebutkan dalam gugatan ini? Tanah seluas 3.960 meter tersebut dibeli oleh Ibrahim ketika masih bersama istri pertamanya dan saat ini juga dikuasai oleh penggugat. Oke, baik, terima kasih. Dari saya cukup. Baik, selanjutnya apakah ada yang mau saudara pertanyaan? Ada betul. Silakan. Saudara saksi, apakah benar ada harta berupa emas yang dibeli Ibrahim saat masih dengan istri kedua? Benar, ada emas berupa kalung dan cincin yang dibeli oleh Ibrahim ketika bersama istri keduanya. Lalu siapa yang menguasai rumah dan tanah setelah Ibrahim meninggal? Setelah Ibrahim meninggal, rumah dan tanah dikuasai oleh penggugat, yaitu Haji Natasha. Menurut saudara saksi, apakah objek tanah dan rumah di RT 03 RW 01 diperoleh secara turun-menurun? Menurut saya, tanah tersebut berasal dari kakek Ibrahim bernama Adam dan didapatkan secara turun-menurun, tetapi rumahnya dibangun oleh Ibrahim. Baik, jadi saya cukup majelis. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada kuasa hukum penggugat untuk menanya. Baik, terima kasih majelis. Selanjutnya pertanyaan dari majelis hakim. Bagaimana menurut saksi? Apakah saudara mengetahui secara pasti bahwa sebagian besar harta yang saat ini dikuasai oleh tergugat merupakan harta peninggalan almarhum Ibrahim yang diperoleh dari pernikahan sebelumnya? Jadi, saya mengetahui bahwa sebagian besar harta tersebut diperoleh almarhum Ibrahim sebelum menikah dengan penggugat, yaitu saat bersama istri pertamanya dan istri keduanya, termasuk rumah dan tanah yang sekarang dikuasai oleh penggugat. Apakah benar tanah dan rumah yang berlokasi di RT 3 RW 1 berasal dari warisan keluarga almarhum Ibrahim dan bukan hasil dari usaha bersama dengan tergugat? Benar, tanah itu berasal dari warisan keluarga Ibrahim, yaitu dari kakeknya bernama Adam. Tanah itu turun-temurun dan rumahnya dibangun oleh Ibrahim, bukan dari hasil usaha bersama penggugat. Oke, terakhir menurut saudara saksi, benarkah Ibrahim pernah menikah sebanyak 3 kali? Baik, terima kasih saudara saksi. Dari saya cukup majelis. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari kuasa hukum tergugat? Silakan. Terima kasih kepada dari saksi. Bagaimana menurut saudara saksi, apakah saudara tahu bahwa objek rumah yang berada di RT 3 RW 1 dibeli dan dibangun oleh Ibrahim saat masih bersama istri keduanya? Iya, saya tahu bahwa rumah dan tanah itu dibeli serta dibangun oleh Ibrahim saat masih dengan istri keduanya, Haji Aditya. Selanjutnya, apakah benar mobil merek Vitara dibeli saat Ibrahim masih dengan istri kedua dan kemudian dijual oleh tergugat setelah Ibrahim meninggal?
hadir kembali dalam persidangan? Bersedia yang mulia. Silakan saudara saksi mengambil kartu identitas di meja panitera dan dapat meninggalkan persidangan. Saudara saksi mengertikan saudara mengapa saudara dimintai keterangan dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia, saya dimintai keterangan karena menjadi saksi berhubungan dengan perkara sengketa. Baik, apakah pembuat satu ada pertanyaan? Ada majelis. Baik, silakan ya. Oke, baik. Terima kasih. Menurut saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui hubungan antara penggugat dan tergugat? Setahu saya penggugat dan tergugat ini nggak ada hubungan keluarga secara langsung, namun penggugat itu sepupu dua pupunya dari almarhum suami tergugat, yakni Ibrahim. Dalam kasus ini, apakah saudara mengenal Ibrahim semasa hidupnya? Iya yang mulia, saya kenal Ibrahim. Kami cukup sering ketemu dan saya tahu kehidupan rumah tangganya. Lalu, apakah saudara mengetahui siapa saja anak-anak yang dari almarhum Ibrahim? Setahu saya Ibrahim belum punya anak dari ketiga istrinya, termasuk dari istri ketiganya Haji Natasha. Baik, terima kasih. Dari saya cukup. Baik, selanjutnya apakah dari Hakim Anggota ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Apakah saksi mengetahui keberadaan dan status rumah-rumah yang dimiliki oleh almarhum Ibrahim? Ya, saya tahu. Ibrahim punya beberapa rumah, termasuk satu rumah milik Haji Zubaidah di Batu Besar. Satu unit rumah juga milik almarhumah Siti Azaria dan satu lagi yang sekarang ditempati sama Haji Natasha. Lalu, apakah rumah yang ditempati oleh Haji Natasha saat ini dulunya merupakan milik Ibrahim? Ya, benar. Rumah itu dulunya dibuat oleh Ibrahim dan ditempati bersama Jamalia semasa itu. Baik, terima kasih. Dari saya cukup majelis. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada kuasa hukum gugat untuk menanyakan saksi. Mohon izin majelis, saudara saksi, apakah benar bahwa Ibrahim adalah tunggal dari almarhum Muhammad Saleh? Iya benar. Setahu saya Ibrahim itu anak tunggal dan orang tuanya udah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Siapa yang menguasai harta-harta tersebut saat ini menurut pengalaman saudara? Kalau untuk saat ini harta tersebut dikuasai oleh Haji Natasha, istri ketiga dari almarhum. Apakah rumah lainnya juga dikuasai oleh Haji Natasha? Iya, rumah-rumah lain termasuk rumah tinggal istri kedua yang terdiri dari satu unit mobil, perhiasan dan barang antik serta rumah di kampung tua dan juga itu semuanya sekarang dikuasai sama Haji Natasha. Oke, baik, terima kasih saudara saksi. Saya pikir cukup. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari kuasa hukum gugat? Silakan. Menurut saudara saksi, apakah benar rumah yang satu yang dikuasai oleh Haji Mariam sebelumnya memang ditempati secara sah bersama almarhum Ibrahim? Iya, setahu saya mereka memang menempati rumah-rumah itu bersama secara sah sebagai suami istri sampai almarhum. Apakah rumah di kampung tua yang sekarang ditempati oleh Haji Mariam juga ditempati oleh almarhum Ibrahim semasa hidupnya? Iya benar, rumah tersebut merupakan rumah mereka bersama semasa Ibrahim masih. Baik, terima kasih. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Namun apabila persidangan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia hadir kembali ke dalam persidangan? Silakan saudara saksi mengambil kartu identitas di meja panitera dan dapat meninggalkan persidangan. Silakan. Apakah saudara kuasa hukum membuat ada lagi ahli atau saksi yang akan dihadirkan? Sudah tidak ada. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan bukti? Apakah saudara kuasa hukum tergugat akan menghadirkan saksi atau ahli? Tidak ada lebih ditempati dari penggugat. Baik, kapan saudara siap dengan bukti saudara? Mungkin kami akan siap 2 minggu. Bagaimana saudara kuasa hukum membuat? Sebab agenda hanya menyampaikan alat bukti tertulis, sedangkan saudara kuasa hukum tergugat tidak menyampaikan saksi ataupun ahli. Mohon izin majelis, kebetulan kami harus menyiapkan alat bukti dengan bersama sehingga kami butuh waktu sekitar 14 hari. Keberatan yang mulia, seharusnya saudara kuasa hukum tergugat sudah mempersiapkan alat bukti terkait agar tidak perlu lama menunda persidangan. Maksudnya apa ya? Sudah cukup, tolong dari persidangan ini ya. Baiklah, majelis hakim berpendapat bahwa bukti jari dirasa cukup untuk kasus tergugat menyiapkan bukti. Dengan demikian, sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? 25 Juli. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengambil Tirtawati pada sidang pertama dengan nomor registrasi perkara 978 dari PDT dari 2016 dari PA Batam antara pihak penggugat Niwara Natrias Lubis bin Abdullah melawan Haja Natasha Alulani dan
hakim meninggalkan ruangan, hadirin dimohon berdiri. Sidang Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili sengketa waris pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 98 dari PDT dari 2016 dari PA Batam antara pihak penggugat dengan orang Natrias Lubis bin Abdullah melawan Haji Natasha Aureliani dan binti Muhammadin sebagai tergugat atas Sudarman. Majelis hakim memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim memerintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota siap? Panitera siap? Sidang Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili sengketa waris pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 978 dari PDT 3/2016 dari PA Batam antara pihak penggugat Muara Natrias Lubis bin Abdullah melawan Haji Natasha Aureliani Daniel binti Muhammadin sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin tanggal 25 Juli 2016, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti tertulis dari kuasa hukum tergugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Silakan saudara kuasa hukum penggugat, silakan maju untuk melihat bukti-bukti tertulis ini. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara juga akan mengajukan saksi-saksi? Tidak, majelis. Baik, dikarenakan pemeriksaan barang bukti dan saksi telah selesai, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pengajuan kesimpulan. Apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan kesimpulan? Tidak ada. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Kami juga tidak ada. Baik, dikarenakan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat tidak mengajukan kesimpulan, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan keputusan oleh majelis hakim. Guna memberikan kesempatan bagi hakim ketua untuk menyusun putusan, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu sejak hari ini. Pada hari Senin tanggal berapa kan terus? Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016. Pada para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili sengketa waris pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 98 dan dari 2016 dari PA Batam antara pihak penggugat Muara Natrias Lubis bin Abdullah melawan Haji Natasha Aureliani Daniel binti Muhammadin sebagai tergugat dinyatakan selesai. Majelis hakim meninggalkan ruangan, hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang permusyawaratan perkara gugatan waris nomor 978 garing PDT 3 garing 2016 garing PA Batam. Kita mulai. Perkara ini diajukan oleh penggugat Muara Natrias Lubis bin Abdullah terhadap tergugat Haji Natasha Aureliani Daniel mengenai klaim sebagai ahli waris dari almarhum Ibrahim bin Muhammad Saleh dan permintaan pembagian harta peninggalan almarhum sesuai hukum Islam. Saya persilakan Hakim Anggota 1 menyampaikan pendapat terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Saya telah mencermati berkas perkara dan fakta-fakta yang ada di persidangan. Secara formal, gugatan telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2016. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 147 RBG Junto pasal 1 Undang-Undang Advokat. Maka pemeriksaan perkara ini sah secara formal. Penggugat mengajukan 4 alat bukti tertulis P1 sampai dengan P4 serta 2 orang saksi yakni Vanessa Dara dan Karunia Nandini yang seluruhnya telah bersumpah di persidangan. Namun menurut hemat saya, kekuatan pembuktian dari alat bukti tersebut sangat lemah secara yuridis. Contohnya pada bukti P1 dan P3 hanyalah silsilah yang diketahui oleh aparat desa, bukan dokumen resmi negara seperti akta kelahiran atau kartu keluarga yang membuktikan garis nasab. Bukti P2 bahkan tidak memiliki salinan aslinya. Saya pun mencatat bahwa saksi Vanessa dan Karunia hanya mengetahui hubungan kekeluargaan yang dengan cerita keluarga. Hubungan antara penggugat dengan
almarhum hanyalah 2 buku atau 3 buku. Yang menurut kompilasi hukum Islam, hubungan seperti ini tidak termasuk dalam ahli waris yang sah, baik secara zawal furuduh, ashabaha maupun ahli waris pengganti. Namun kompilasi hukum Islam tidak dikenal istilah zawal arham sebagai penerima waris, sehingga meskipun secara biologis ada hubungan kekerabatan, secara yuridis tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Berdasarkan hal tersebut, saya berpendapat bahwa gugatan ini tidak berdasar hukum dan tidak dapat dikabulkan. Terima kasih, Yang Mulia. Saya sependapat sepenuhnya dengan Yang Mulia Hakim Anggota 1. Saya ingin menambahkan bahwa kedudukan hukum tergugat sebagai istri sah almarhum telah terbukti dengan bukti akta nikah yang tidak dibantah. Dan berdasarkan pasal 174 ayat 1 huruf B kompilasi hukum Islam, istri sah berhak menjadi ahli waris dari suaminya. Dalam perkara ini, penggugat hanya gagal membuktikan haknya dan juga tidak memiliki dasar yuridis sebagai ahli waris. Bahkan bila kita meninjau dari sudut fikih pun, kedudukan zawil arham masih diperdebatkan dan tidak dijadikan dasar dalam hukum positif Indonesia. Saya berpendapat bahwa tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan gugatan, dan saya mendukung agar gugatan ditolak seluruhnya. Baik, setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat rekan-rekan hakim anggota, saya menyatakan pendapat sepenuhnya. Saya mencatat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa maksud gugatan penggugat adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum. Yang kedua, bahwa alamat bukti dan saksi tidak berhasil membuktikan adanya hubungan hukum sebagai ahli waris. Yang ketiga, bahwa hubungan kekeluargaan dua kubu tidak termasuk dalam kategori ahli waris dalam KAI. Yang keempat, bahwa satu-satunya pihak yang secara sah dapat disebut sebagai ahli waris adalah tergugat, Haji Natasha Aureliani Daniel, sebagai istri sah almarhum berdasarkan pasal 174 KHI. Yang kelima, di sini bahwa gugatan tidak berdasar hukum dan harus ditolak seluruhnya. Untuk rancangannya mungkin sebagai berikut. Yang pertama yaitu menolak gugatan, menggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum menggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 1.136.000. Untuk rancangannya mungkin sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.136.000. Siap, Majelis. Panitera siap? Siap, Majelis. Sudah saya catat. Terima kasih. Salinan putusan akan disiapkan hari ini untuk dibacakan dalam persidangan pada Senin 1 Agustus 2016. Panitera mohon pastikan naskah diketik rangkap 3 dan disiapkan untuk penandatanganan. Dengan ini permusyawaraan majelis saya nyatakan selesai. Sidang Pengadilan Agama Batam memeriksa dan mengajukan sengketa waris pada tingkat pertama dengan nomor registrasi perkara 98 dari PDT 2016 dari PA Batam antara pihak penggugat Iwaran Atrias Lubis Abdullah melawan Haji Natasha Aureliani Daniel binti Muhammadin sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan, hadirin mohon berdiri. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim perintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim anggota siap? Panitera siap? Sidang Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili sengketa waris pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 978 garing PDT 3 garing 2016 garing PA Batam antara pihak penggugat Iwaran Atrias Lubis bin Abdullah melawan Haji Natasha Aureliani Daniel binti Muhammadin sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin 1 Agustus 2016, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan akhir. Majelis hakim telah memeriksa perkara ini berdasarkan hukum acara yang berlaku serta mempertimbangkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan. Pada para pihak, terutama penggugat, kami minta untuk menyimak dan memperhatikan dengan baik isi pertimbangan serta amar putusan yang akan dibacakan. Baik, majelis. Saudara penggugat dan tergugat, apakah saudara memahami isi putusan yang telah kami bacakan? Paham, Mulia. Oke, baik. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah saudara menerima putusan tersebut atau akan mengajukan upaya hukum? Berikan waktu untuk berpikir-pikir ya, Mulia. Tapi sepertinya kami akan mengajukannya. Baik, kepada pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan yang baru saja dibacakan, diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum banding. Pengajuan banding dapat dilakukan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dalam rentang waktu 14 hari sejak tanggal pembacaan putusan ini.
sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, seluruh rangkaian persidangan perkara ini telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili